kita merenungkan pengalaman Tabor dan juga Golgota di dalam seluruh hidup kita. Ada suka dan duka terus menyertai seluruh kehidupan kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian, dan hari ini kita masuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Di dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah peristiwa transfigurasi. Yesus naik ke gunung untuk berdoa bersama dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ketika Yesus sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan di dalam peristiwa ini tampak juga 2 sosok lain, yakni Musa dan Elia. Musa kita tahu adalah pemimpin pesiarah orang Israel meninggalkan Mesir, dan Elia itu adalah nabi besar dalam sejarah bangsa Israel. Mereka berbicara tentang tujuan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang dimaksudkan perjalanan Yesus ke Yerusalem? Mari kita lihat bahwa Yerusalem itu adalah pusat kota dan peribadatan bagi orang Yahudi. Pusat kultus. Yerusalem itu adalah kota Allah. Yesus adalah Musa baru yang menuntun pesiaran seluruh umat manusia dari perbudakan dosa dan kematian menuju Yerusalem baru, yakni kerajaan Allah. Jika demikian, maka peristiwa transfigurasi itu merupakan bentuk pernyataan diri Yesus Kristus sebagai anak Allah, sehingga kita manusia bisa mengenalnya sebagai juru selamat yang akan membawa kehidupan baru kepada manusia. Dan pada peristiwa itu terdapat 3 murid Yesus bersama di atas puncak gunung kemuliaan itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus menawarkan untuk mendirikan 3 kemah karena mereka sungguh bahagia. Dia mengatakan begini, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus ingin tinggal di atas gunung dalam kemuliaan dan kebahagiaan transfigurasi. Dia ingin tinggal lebih lama di sana. Namun Petrus tidak menyadari akibat dari keinginannya itu, yakni misi Yesus yang tidak akan terwujud. Dia tidak menyadari bahwa kemuliaan itu mesti dicapai lewat perjuangan, perubahan, jatuh bangun, dan penderitaan. Inilah proses yang dilupakan oleh Petrus, karena dia cuma fokus kepada kebahagiaan yang dia alami. Permintaan Petrus untuk mendirikan kemah di atas gunung menunjukkan sikap nyaman. Petrus dan teman-temannya terlena
dalam zona nyaman dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Karena itu, Yesus tidak membiarkan para murid terlena di dalam kenikmatan hidup. Yesus tidak memenuhi keinginan dan permintaan Petrus dan mengajak mereka untuk turun dari gunung. Ajakan Yesus untuk turun dari gunung merupakan pelajaran kehidupan yang penting bagi para murid dan kita sekalian. Bagaimana kita melihat dan memaknai kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, dan status quo itu mesti ditinggalkan untuk mencapai kemuliaan yang lebih besar. Yesus rela meninggalkan zona nyaman demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan maut. Pertanyaan sederhana untuk kita, apakah kita mampu? Apakah di zaman sekarang ini, hidup di tengah dunia yang serba mudah ini, kita siap untuk meninggalkan zona nyaman ini? Bukan perkara mudah. Karena semua orang berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan itu, meraih zona nyaman itu. Bahkan mungkin kadang-kadang orang berjuang untuk menemukan dengan cara yang tidak benar. Orang mau berada terus di zona itu, zona nyaman yang mungkin kadang-kadang menjadikan kita tidak nyaman. Kita perlu sampai pada satu titik belajar keluar dari kenyamanan kita. Kenyamanan yang membuat kita lupa untuk bersolidar dengan orang lain. Kenyamanan yang pada akhirnya membuat kita menutup mata pada orang-orang di sekitar kita dengan pelbagai persoalan hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dunia ini ada begitu banyak tawaran yang pasti menjanjikan kenikmatan dan kenyamanan untuk hidup. Namun mari jangan kita melupakan tawaran Tuhan. Tawaran Tuhan untuk tetap tabah dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam proses panjang kehidupan. Terkadang kita merasa sulit untuk mendengar dan mengikuti tawaran Tuhan untuk memperoleh kehidupan kekal itu, karena kita masih sibuk dengan diri sendiri. Kita masih diikat oleh keinginan-keinginan kita. Maka masa prapaskah adalah masa dan saat di mana kita berbenah. Kita mau mengambil langkah-langkah baru. Maka mari Bapak Ibu, sejenak kita merenung. Kita memaknai segala peristiwa Tabor dan Golgota. Pengalaman Tabor yang penuh dengan kebahagiaan, tetapi juga Golgota, pengalaman di mana kita merasa sendiri, pengalaman di mana kita berada di titik yang paling rendah. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi lebih berani untuk turun dari gunung kenyamanan kita, dan bersama dengan Yesus kita siap untuk mendaki Golgota, mencapai kesempurnaan hidup di dalam Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk siap mengalami
Tabor, tetapi kita harus siap juga bahwa di tengah kehidupan kita akan mengalami situasi Golgota, salib kehidupan yang membuat kita kadang-kadang ingin rasa-rasanya mundur, menyerah. Tapi jangan lupa bahwa inilah dinamika hidup. Setiap kita pasti ada gerakan naik, tapi juga ada gerakan turun. Maka ketika kita berada di atas, sadarlah bahwa kita terus waspada. Dan ketika kita berada di posisi bawah, belajarlah bahwa tidak selamanya kita berada di tempat itu. Maka mari kita menjadikan masa Prapaskah adalah masa di mana kita merenungkan pengalaman Tabor dan juga Golgota di dalam seluruh hidup kita. Ada suka dan duka terus menyertai seluruh kehidupan kita. Ketika kita berada di atas, jangan sombong, jangan angkuh. Tapi ketika kita berada di bawah, kita juga harus dengan jiwa besar menjadikan pengalaman menurunnya kehidupan turun dari gunung itu menjadikan kita lebih rendah hati. Keberanian untuk turun dari gunung adalah kesempatan kita membiarkan Tuhan untuk menuntun seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.